warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian para pendengar sejati. Nah, kali ini di episode ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, relevan, dan mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teori sosial. Nah, sebelum kita masuk ke episode ini, kita lebih baik perkenalan dulu ya kepada para narasumber kita. Sebelum ke narasumber, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqlil Faiko. Saya semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 21. Nah, sebelah saya ini ada Mbak Hilda, kemudian di depan saya ini ada Mas Fahmi. Mari kita dengarkan perkenalan dari mereka terlebih dahulu ya. Ayo Mbak Hilda, bisa diperkenalkan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Iqlil atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nurmahijati Subahia. Sama-sama semester 7 dengan Mbak Iqlil dalam pendidikan agama Islam. Baik, cukup? Oke, dengar ya pemirsa, namanya Mbak Hilda. Kita beralih ke mas-mas yang ganteng satu ini di depan kita. Mas Fahmi, silakan memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih host yang sangat euforia, host yang sangat ceria pada siang hari ini. Walaupun siang-siang kita terbawa suasana yang dibawa oleh host. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zulfahmi Abdillah, bisa dipanggil Fahmi. Sama-sama dengan mbak-mbak yang di depan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Oke, baik, gitu Mbak. Sudah cukup. Cukup. Oke. Jadi setelah kita perkenalan dengan para narasumber, kita akan memasuki episode kali ini ya yang sangat seru dan menarik ini. Nah, mungkin beberapa dari kalian para pendengar sejati podcast kita ini masih bertanya-tanya kan ya, apa sih sebenarnya teori sosial itu? Pasti dari kalian banyak yang punya pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya sederhanakan terlebih dahulu ya. Menurut saya sendiri, teori sosial yaitu kumpulan konsep atau gagasan yang membantu kita memahami bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana hubungan antar individu atau kelompok itu bisa terbentuk, dan bagaimana struktur sosial berubah seiring waktu. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengeksplorasi berbagai pemikiran penting, mulai dari tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, hingga Emil Durkheim. Nah, yang teorinya ini membentuk pondasi awal kajian sosial. Nah, nggak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana teori-teori kontemporer mencoba menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di era globalisasi ini. Nah, kita langsung saja ya tanya ke para narasumber hebat kita. Nah, yang pertama saya ingin bertanya nih kepada Mas Fahmi. Iya, silakan. Ya. Menurut Mas Fahmi sendiri, apa sih tujuan utama dari teori sosial dan mengapa teori-teori itu penting? Oke, mengenai dari tujuan teori sosial itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak moderator di depan saya, itu tujuan dari teori sosial itu untuk memahamkan bagaimana cara kita berkehidupan di sosial, bagaimana cara kita berinteraksi, dan juga mengklasifikasikan struktur sosial yang ada dalam kehidupan kita. Cukup, Mas Fahmi? Cukup. Oke. Ya, bisa pemirsa dengarkan ya jawaban yang sangat lengkap dan jelas dari Mas Fahmi. Nah, tadi kan Mas Fahmi sudah menjelaskan ya, teori sosial itu gunanya untuk untuk membantu kita memahami bagaimana masyarakat itu bekerja. Nah, Mas Fahmi bisa kasih contoh nggak dari tanggapan Mas Fahmi tadi? Mengenai contoh ini, misalnya kita dalam hidup bersosial, terutama di masyarakat, itu kan terdapat beberapa cara atau etika dalam kita berinteraksi. Nah, dari cara kita berinteraksi atau kita bersosial itu kita bisa mengambil dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang telah menemukan teori tersebut. Bagaimana kita mengklasifikasikan nanti
masuk ke dalam teori yang mana dan lebih cocoknya ke bagian yang mana. Nah, juga itu seperti kita berkehidupan juga ada yang memiliki struktur di mana kita harus menghormati yang orang yang lebih tua daripada kita dan kita harus mensayangi orang yang di bawah kita. Mungkin seperti itu. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kita tanyakan ke Mbak Hilda ya, teman-teman. Nah, menurut Mbak Hilda sendiri, siapa saja sih tokoh penting dalam teori sosial dan apa kontribusi mereka? Ya, baik, untuk tokoh penting ini yang pertama Karl Marx ya. Karl Marx ini berkontribusi terhadap kapitalis dan kelas sosial. Kemudian ada yang kedua itu tokoh pentingnya itu Max Weber. Nah, ini tuh membahas tentang birokrasi, kemudian rasionalitas, juga agama. Kemudian yang terakhir ada Emil Durkheim. Nah, beliau ini pada bahasan solidaritas sosial dan menjaga keteraturan sosial. Nah, ketiga tokoh penting ini merupakan berperan dalam teori klasik, di mana nantinya akan berkembang menjadi teori kontemporer. Baik, sudah cukup Mbak Hilda? Nah, kalian sudah mendengarkan kan ya tokoh-tokoh dari teori sosial. Tadi udah disebutkan sama Mbak Hilda ada 3 tokoh teori sosial. Yang pertama ada Karl Marx, kemudian ada Max Weber dan Emil Durkheim. Dan tentunya mereka punya kontribusi masing-masing terhadap teori sosial ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang nomor 3. Kali ini kita ajukan ke Mas Fahmi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana teori sosial relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Oke, mengenai relevan, teori sosial ini merupakan sangat-sangat relevan ya menurut dari sumber bacaan yang telah kita dapatkan, yang kita terima dari penjelasan kemarin. Bagaimana teori sosial ini sangat mempengaruhi, sangat berdampak, tentunya juga relevan. Nah, bagaimana relevannya dapat dicontohkan ketika kita berada di dalam suatu politik, di kubu politik atau dalam struktur pemerintahan. Nah, di mana di dalamnya kita terdapat beberapa jabatan atau beberapa tingkatan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui dan memahami bahwa teori sosial di dalam kehidupan kita itu sangat penting dan relevan. Nah, juga dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara bicara kita yang baik dan bagaimana tingkah laku kita dalam bersosial atau berinteraksi. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi teori sosial ini sangat relevan ya teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ini tersisa 1 pertanyaan lagi, berarti kita ajukan ke Mbak Hilda ya teman-teman. Ya, Mbak Hilda, pertanyaan yang terakhir, apakah teori sosial hanya membahas masalah besar seperti ekonomi dan politik, atau juga bisa menjelaskan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari? Ya, teori sosial ini tidak hanya untuk permasalahan besar ya, seperti politik atau ekonomi. Tetapi teori sosial ini juga untuk membahas permasalahan kecil yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa? Seperti saat kita memilih teman untuk kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita mengatur sosial media kita agar dia tuh berdampak pada kehidupan kita, apakah membawa dampak positif atau negatif. Nah, jadi teori sosial ini tidak hanya untuk permasalahan yang besar, tetapi juga permasalahan kecil seperti itu tadi yang kehidupan sehari-hari kita. Baik, ini jawaban dari mereka ini sangat ya teman-teman, sangat jelas dan sangat gamblang sekali. Nah, ini saya mencoba merangkum ya jawaban dari 2 narasumber hebat kita. Nah, yang pertama ini tujuan utama teori sosial. Jadi tadi Mas Fahmi sudah menjelaskan bahwa tujuan utama dari teori sosial yaitu memahami bagaimana masyarakat berfungsi
dan berubah. Nah, teori ini penting karena membantu kita menganalisis fenomena sosial seperti kekuasaan, ketidaksetaraan, dan identitas. Kemudian pertanyaan yang kedua dapat saya simpulkan dari jawabannya Mbak Hilda. Tokoh penting seperti Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim ini memberikan kontribusi besar dalam memahami kelas sosial, birokrasi, dan solidaritas. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, ini saya simpulkan dari jawabannya Mas Fahmi tentang teori sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dan melihat dunia, baik di tempat kerja, politik, maupun hubungan personal. Dan yang terakhir, yaitu tentang teori sosial tidak hanya membahas masalah besar seperti ekonomi dan politik, tapi juga menjelaskan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti interaksi sosial dan pengaruh media. Baik, kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Terima kasih kepada kalian, para pemirsa, para teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita, mendengarkan pembahasan kita tentang teori sosial. Nah, di podcast kali ini kita telah mengeksplorasi konsep dasar, tokoh-tokoh penting, serta relevansi teori sosial dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu kalian untuk lebih kritis dalam melihat fenomena sosial di sekitar. Jangan lupa, teori sosial bukan hanya untuk dipahami, tapi juga untuk diaplikasikan dalam cara kita berpikir dan bertindak di masyarakat. Nah, jika kalian punya pertanyaan dan ingin berbagi pemikiran, jangan ragu untuk menghubungi kita atau kontak DM kita. Nah, kita senang sekali bisa mendengar feedback dari kalian semua. Oke. See you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Damn.